Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Halo dan selamat datang di podcast kami. Mungkin pada kesempatan kali ini kami dari berbagai unit di perguruan tinggi akan sedikit membahas tentang bad practice dan good practice dalam mewujudkan smart governance di lingkungan kampus. Saya Muhammad Lutfi Rahman selaku moderator dan mewakili juga dari laboratorium dan bersama rekan-rekan saya dari BIAKAMU yaitu Mbak Mega, dari perpustakaan itu ada Mbak Mariatul, serta dari laboratorium juga ini ada Mas Arif. Oke, langsung saja kita mulai untuk mempersingkat waktu. Kira-kira nih, bagaimana penerapan smart governance di unit masing-masing? Silahkan dulu untuk yang pertama itu dari Mbak Mega dulu. Baik, kalau di Polbank itu ya Mas, sekarang itu kami sudah menerapkan smart governance yang dimana sudah digitalisasi, kami sudah mempunyai sistem akademik ya Mas. Oke, terima kasih Mbak. Selanjutnya dari perpustakaan. Di perpustakaan kami juga sudah menerapkan layanan digital, baik dari segi pelayanannya maupun koleksinya. Jadi ini mempermudah layanan dan laporan perpustakaannya, Mas. ya kalau dari laboratorium Mas, itu kami sudah menerapkan peminjaman alat itu secara online Mas. Jadi mahasiswa kalau ingin pinjam alat itu online aja Mas, sudah aman. Oke, baik, baik. Menurut rekan-rekan semua nih, kira-kira apa kunci keberhasilan dari praktek penerapan tersebut? Kalau menurut saya, kunci utamanya yaitu komitmen Mas. Terus kompetisi SDM sama penerapan SOP yang jelas dan integrasi sistem. Kalau menurut tambahan dari saya, itu adanya punya inovasi dan kemauan untuk terus berkembang. Itu juga sangat penting untuk kunci keberhasilan dan praktik baik tersebut, Mas. Ya, saya juga setuju Mas. Kalau tapi perlu saya tambahkan pentingnya itu kolaborasi antar unit agar layanan bisa berjalan secara berintegritas. Oke, baik. Terus ya, untuk yang selanjutnya nih, kira-kira bagaimana cara agar praktek baik ini bisa diterapkan di unit lain mungkin? Langsung saja kepada Mbak Mega. Gimana? Kalau menurut saya itu Mas, bisa melalui pelatihan, berbagi pengalaman, dan penyusunan standar layanan yang jelas Mas. Mungkin sudah cukup. Selanjutnya kita masuk ke bad practice-nya mungkin. Sekarang kita bahas praktek yang masih menjadi kendala. Apa saja bad practice yang sering terjadi? Silakan. Eh, Kalau menurut saya Mas, yang masih sering terjadi itu banyaknya layanan dilakukan secara manual, sehingga prosesnya lambat dan kurang efisien. Kalau dari sisi saya ini, walaupun mudah punya sistem akademik ini, tapi mahasiswa ini kurang literasi, jadi masih banyak pertanyaan berulang, Mas. Kalau dari perpustakaan, masih adanya keterbatasan dalam penyajian informasi, Mas. Seperti anotasi e-book yang masih belum optimal, sehingga mahasiswa itu, kalau e-book itu mereka ya males gitu, ya jarang mengakses e-book. Oke, kalau boleh tahu ya, apa penyebab utama dari permasalahan-permasalahan tersebut tadi? Kalau menurut saya Mas, penyebab utamanya itu karena kurangnya kompetensi digital dan belum maksimalnya pemanfaatan teknologi Mas. Nah, sama Mas, kalau di saya itu juga belum optimalnya digitalisasi informasi dan layanan akademik yang terintegrasi, Mas. Oke, cukup. Mungkin lalu bagaimana nih agar hal-hal yang disebutkan tadi tidak terulang lagi? Langsung saja ke Mbak Maria Tulin. Kalau menurut saya agar tidak terulang lagi, itu perlu adanya peningkatan kompetensi ASN
baik itu melalui pelatihan ataupun belajar bersama rekan kerja. Nah, kalau bisa saya tambahkan, digitalisasi layanan itu harus dikembangkan lagi agar lebih efisien dan mudah diakses, Mas. Nah, betul. Mungkin saya tambahin, mungkin untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar unit, Mas. Kalau jika dikaitkan dengan manajemen ASN kan atau dan smart ASN juga itu bagaimana ya? Smart governance itu membutuhkan informasi yang aman terintegrasi, Mas. Terus ASN-nya harus mampu mengelola data secara profesional. Oke, segitu menurut saya. Untuk dari saya, Smart ASN itu kita harus menekankan inovasi dan digitalisasi layanan. Nah, perlu juga saya tambahkan pentingnya kolaborasi ya. Kolaborasi agar layanan itu lebih efektif. Jadi penting kita berkolaborasi antar unit. Mas. Oke, menarik nih untuk jawaban-jawaban dari narasumber kita. Mungkin sudah cukup diskusi dari kita hari ini. Kita dapat memahami itu bahwa smart governance itu dapat terwujud melalui digitalisasi, inovasi, dan kolaborasi. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf kalau bila ada kesalahan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.